Halo, apa kabar Sobat Reform sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan mengenai pembangunan reformasi birokrasi instansi pemerintah atau yang kita kenal dengan pembangunan RB Mikro. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan pembangunan reformasi birokrasi serta bagaimana penyusunan roadmap reformasi birokrasi. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, Sobat Reform sekalian, karena berdasarkan Permenpan 3 tahun 2023, ada dua jenis reformasi birokrasi yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah. Yang pertama adalah RB General atau Reformasi Birokrasi General, yang kedua adalah RB Tematik. Nah, dalam reformasi birokrasi general, Sobat Reform sekalian, ada 5 tahapan yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah. Yang pertama adalah menetapkan kegiatan utama prioritas. Yang kedua adalah menetapkan target kegiatan utama. Yang ketiga adalah menyusun rencana aksi. Yang keempat adalah melaksanakan rencana aksi. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan juga evaluasi. Adapun pada penyusunan pembangunan RB tematik ada 6 tahapan. Yang pertama adalah memilih tema, yang kedua adalah mengidentifikasi masalah dari tema tersebut atau isu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan kinerja atau logical framework yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah menyusun rencana aksi, kemudian melaksanakan rencana aksi tersebut, dan tentu yang terakhir atau yang keenam adalah melakukan monitoring dan juga evaluasi. Kita akan bahas satu persatu dari keduanya. Oke, Sobat Reform sekalian, yang pertama adalah pembangunan RB General. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 5 tahapan yang perlu dilalui. Tahapan pertama dan tahapan kedua yaitu menetapkan prioritas kegiatan utama dan juga menetapkan target kegiatan utama. Ini adalah tahapan terpenting Sobat Reform sekalian. Karena dua tahapan ini juga nanti akan menjadi bagian dari penjelasan dalam roadmap reformasi birokrasi yang akan Sobat Reform sekalian susun. Oke, kita bahas satu-satu ya Sobat Reform. Apa sih yang dimaksud dengan menetapkan kegiatan prioritas kegiatan utama dan bagaimana menetapkan targetnya? Oke, Sobat Reform sekalian, sebagaimana yang sudah Sobat Reform melihat di layar, ketika kita melakukan penetapan target atau kegiatan utama, Sobat Reform itu bisa melihat dalam lampiran Permenpan 3 tahun 2023, di situ sudah disebutkan apa saja kegiatan utama yang oleh instansi pemerintah itu harus dilakukan. Total ada 21 ya Sobat Reform sekalian ya. Nah dari situ Sobat Reform bisa melakukan identifikasi, bisa menilai dari kegiatan-kegiatan tersebut mana saja di instansi pemerintah Sobat Reform sekalian yang perlu dilakukan peningkatan, percepatan, atau bahkan ada kegiatan yang sama sekali belum pernah dilakukan. Nah, Sobat Reform bisa melakukan pemilihan itu. Nanti akan ada indikator-indikator pada setiap kegiatan untuk melihat sejauh mana pencapaian atau kemajuan dari setiap kegiatan tersebut. Oke, ini Sobat Reform sekalian adalah contoh tabel yang perlu ada di dalam roadmap Sobat Reform sekalian. Jadi ketika kita sudah menetapkan kegiatan utama, kita lihat di kolom yang paling kiri ya, kegiatan utama, kemudian ada indikator dari kegiatan utama tersebut. Indikator ini tidak ada dalam roadmap Sobat Reform sekalian, tetapi nanti Menpan RB akan menyampaikan file atau rincian dari setiap indikator pada kegiatan utama tersebut. Indikator kegiatan ini sebenarnya merupakan adalah hasil atau immediate outcome dari pelaksanaan kegiatan utama tersebut. Artinya, kalau kegiatan utama tersebut sudah dilakukan oleh Sobat Reform sekalian, maka seharusnya indikator ini mengalami kenaikan atau kemajuan. Nah, sebagai contoh Sobat Reform, di sini ada kegiatan utama penyederhanaan birokrasi ya, yang sudah dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Indikatornya adalah tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi. Kemudian di sini juga ada pelaksanaan sistem kerja baru dan juga fleksibilitas bekerja pegawai ASN. Kemudian ada indikator tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai. Dan juga ada dua contoh yang lainnya. Nah, Sobat Reform sekalian, setelah kita menetapkan kegiatan utama dan juga indikator, kita perlu menetapkan baseline-nya, Sobat Reform sekalian. Jadi, baseline-nya terakhir di tahun 2022, berapa capaian dari indikator tersebut? Kalau indikatornya ternyata baru, belum pernah dilakukan pengukuran pada tahun sebelumnya, Sobat Reform
cukup bisa menambahkan strip atau NA karena memang datanya tidak ada. Tetapi bagi indikator yang sudah ada datanya, Sobat Reform bisa lihat mungkin ada di laporan hasil evaluasi yang sudah disampaikan di dalam LHRB ya Sobat Reform sekalian, maupun data tersebut bisa diambil atau dimiliki karena sudah diberikan oleh instansi pemerintah pengampu indikator tersebut. Nah, kemudian sudah kita tuliskan baseline-nya, kita tetapkan Sobat Reform sekalian target tahunannya. Kalau periode roadmap-nya sampai dengan tahun 2024, maka Sobat Reform perlu breakdown setiap tahunnya. Berapa target realisasi indikator tersebut. Jadi kalau di tahun 2023 berapa, 2022 berapa. Nah, Sobat Reform sekalian, dalam hal roadmap RB Sobat Reform sekalian lebih daripada tahun 2024, misal ada pemerintah daerah yang periode RPJMD-nya sampai 2025 atau bahkan sampai dengan 2026, maka juga perlu ditetapkan sampai dengan tahun 2026 ya Sobat Reform sekalian. Jadi perlu sampai dengan akhir periode roadmap RB. Jadi Sobat Reform di sini nanti bisa tambahkan kolom 2025 dan kolom tahun 2026. Nah, setelah itu Sobat Reform sekalian perlu menetapkan siapa unit atau satuan kerja pelaksananya. Dimulai dari menetapkan siapa koordinatornya. Tentunya koordinator yang perlu ditetapkan adalah unit atau satker yang memiliki fungsi atau peran utama dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Gitu ya. Seperti contoh kalau di sini tentang penyederhanaan birokrasi mungkin terkait dengan satker atau unit kerja yang terkait dengan kelembagaan, misalkan Biro Organisasi dan Tata Laksana. Nah, setelah kita menetapkan koordinatornya, maka selanjutnya ditetapkan siapa yang perlu melaksanakan kegiatan utama tersebut. Bisa jadi hanya beberapa unit, tapi bisa jadi juga seluruh unit yang harus melaksanakan kegiatan utama tersebut. Nah, ini ada beberapa catatan ya Sobat Reform sekalian terkait dengan penetapan target dan juga penetapan kegiatan utama. Yang pertama adalah Sobat Reform, kegiatan utama diambil dari hasil penetapan prioritas kegiatan utama. Nanti pada video selanjutnya akan dijelaskan. Dari 21, kemudian kalau Sobat Reform terbatas baik dalam hal anggaran, kemudian dalam hal sumber daya, sehingga Sobat Reform perlu menetapkan prioritas, bagaimana cara penetapannya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kemudian Sobat Reform sekalian, penetapan indikator kegiatan utama tentu harus terukur dan relevan. Kita nanti akan menyampaikan kepada Sobat Reform list indikator yang terkait dengan kegiatan utama. Namun, jika Sobat Reform sekalian mau menambahkan indikator lainnya, dipersilahkan. Tetapi yang wajib ada adalah list indikator yang nanti akan kami sampaikan kepada Sobat Reform sekalian. Kemudian tentunya yang nomor 3, Sobat Reform, dalam menetapkan target tahunan itu harus terukur, optimis, dan juga memperhatikan target nasional. Jadi jangan sampai Sobat Reform sekalian, target yang akan kita tetapkan itu lebih rendah daripada capaian atau baseline tahun sebelumnya. Dan juga jangan sampai lebih rendah daripada target nasional ya Sobat Reform sekalian ya. Kemudian yang keempat Sobat Reform, ini yang tadi sudah saya sampaikan, dalam menetapkan koordinator, maka harus dilihat unit atau satuan kerja yang memiliki fungsi untuk mengawal ya Sobat Reform sekalian, karena nanti tugas dari koordinator ini memastikan kegiatan utama dilaksanakan oleh seluruh yang melaksanakan dan juga harus memastikan capaiannya juga terus membaik setiap tahunnya. Yang kelima, pelaksana tadi sudah saya sampaikan adalah unit atau satuan kerja yang perlu melaksanakan kegiatan utama. Sebaiknya koordinator itu kemudian mengidentifikasi mana unit yang perlu melakukan, mana unit yang ini hanya menjadi pilihan ya Sobat Reform sekalian. Biasanya masing-masing instansi dan juga berbeda-beda ya dan juga ditentukan berdasarkan kepada masalah, tingkat keparahan masalah. Oke, selanjutnya Sobat Reform sekalian, tadi kita sudah bicara tentang pembangunan RB General. Nah, lanjut. Yang kedua Sobat Reform adalah membangun RB tematik. Dalam membangun RB tematik, tadi sudah saya sampaikan ada 6 tahapan ya Sobat Reform, tapi pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu tema, satu tahapan yaitu memilih tema. Karena nanti ini akan terkait dengan penyusunan roadmap reformasi birokrasi. Sedangkan identifikasi masalah, penetapan kinerja atau log frame, menyusun rencana aksi, melaksanakan rencana aksi, dan juga MONEF akan dijelaskan pada video yang lainnya. Oke, Sobat Reform sekalian, dalam melakukan pemilihan tema, Sobat Reform juga nanti akan dipandu bagaimana memilih tema. Kita sudah tahu bahwa ada 5 tema RB tematik yang bisa Sobat Reform pilih.
Kira-kira mau pilih yang mana nih? Kita mau pilih 1, 2, 3, 4, atau bahkan seluruhnya. Tentu kalau dalam kaitannya dengan nilai RB, semakin banyak Sobat Revo memilih tema, maka tentu akan berdampak kepada nilai RB-nya. Makin banyak memilih, makin banyak kesempatan Sobat Reform untuk dapat mendapatkan nilai yang lebih besar ya Sobat Reform sekalian, asalkan melalui tahapan dari RB tematik ya Sobat. Nah, ini Sobat Reform sekalian, contoh form dalam penetapan tema. Jadi, ketika kita sudah menetapkan tema, apa yang mau dipilih, kita nanti akan menetapkan sasaran tematiknya. Kemudian, apa sih sasaran tematik? Sobat Reform, sasaran tematik ini adalah kondisi hasil yang ingin diwujudkan oleh Sobat Reform sekalian terkait dengan tema tersebut. Jadi misal, kalau mengambil tema investasi, tentu kondisi yang ingin diwujudkan adalah semakin meningkat investasinya, semakin meningkat realisasi investasinya. Kalau itu tentang inflasi, tentu semakin terkendali inflasinya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin bertumbuh atau meningkat. Nah, setelah kita menetapkan kondisi hasil, kita menetapkan indikator. Apa saja indikator untuk mengukur kondisi tersebut atau sasaran tersebut? Tentu kalau misalkan kita meningkatnya investasi, kita bisa menggunakan indikator realisasi investasi misalkan. Kemudian, setelah kita menetapkan indikator, kita identifikasi baseline indikator tersebut. Di tahun 2022, berapa nilai realisasi investasi yang sudah dicapai oleh instansi pemerintah, oleh pemerintah daerah, Sobat Reform sekalian. Kemudian kita tetapkan targetnya, berapa yang akan kita capai di tahun 2023 dan berapa yang akan kita capai di tahun 2024. Nah, Sobat Reform sekalian, inilah form ya yang dapat digunakan oleh Sobat Reform sekalian dalam menetapkan tema. Dan Sobat Reform sekalian, setelah kita menetapkan memilih kegiatan utama, kemudian menetapkan indikatornya dan juga targetnya, kemudian kita memilih form memilih tema ya, Sobat Reform sekalian, maka selanjutnya Sobat Reform ini semua akan masuk ke dalam struktur roadmap reformasi birokrasi. Jadi Sobat Reform bisa lihat di dalam tayangan ini, secara umum ada 5 bab ya Sobat Reform sekalian dalam penyusunan roadmap RB. Ini adalah format minimal ya Sobat Reform sekalian. Artinya kalau Sobat Reform ingin menambahkan bab lain terkait dengan penjelasan yang tidak ada di dalam modul ini, itu dipersilahkan. Yang pertama, Sobat Reform sekalian, itu ada ringkasan eksekutif ya. Ini hanya seperti ikhtisar tentang apa sih yang ditulis ya di dalam roadmap RB ini. Kemudian di bab 1, pendahuluan, bercerita tentang latar belakang penyusunan roadmap RB. Nah, tentu latar belakangnya karena terjadi penyesuaian kebijakan nasional, kemudian karena perlunya percepatan reformasi birokrasi, maka dilakukan penyesuaian atau perubahan roadmap. Kemudian Sobat Reform pada bab 2 itu adalah menceritakan tentang gambaran birokrasi di instansi Sobat Reform sekalian. Jadi Sobat Reform bisa memotret gambaran existingnya itu dengan mengidentifikasi baseline pada setiap indikator-indikator yang tadi sudah kita ceritakan ya Sobat Reform ya pada masing-masing kegiatan utama. Nah ini Sobat Reform sekalian, sebenarnya nanti ada di sebelah sini ya contohnya ya. Ini contoh kita mengidentifikasi baseline atau kondisi existing gitu ya Sobat Reform ya. Kemudian yang di bab 3 Sobat Reform sekalian, Sobat Reform baru kemudian menceritakan apa sih agenda RB di instansi Sobat Reform. Dari mulai kita menetapkan tujuan dan sasaran RB, sampai kemudian kita menetapkan apa yang akan kita lakukan terkait dengan RB general, dan yang kemudian apa yang akan kita lakukan terkait dengan RB tematik. Nah, Sobat Reform dalam menetapkan tujuan dan sasaran RB, maka tentu Sobat Reform perlu untuk mengikuti ya tujuan dan sasaran RB yang sudah ditetapkan di dalam Permenpan 3 tahun 2023. Jika ada inisiatif tambahan ya yang tidak ada di dalam roadmap tersebut, itu dipersilahkan ya Sobat Reform sekalian, tetapi dengan catatan ini terkait dengan isu pembangunan. Nah, kemudian dalam perencanaan RB General, tadi sudah kita bahas di bagian sebelumnya, kita nanti akan menetapkan kegiatan utama dan juga targetnya. Sobat Reform bisa memasukkan tabel yang tadi sudah kita bahas di depan, itu ke dalam bagian ini ya, dalam bab ini. Kemudian terkait dengan penetapan tema dan juga target RB tematik, Sobat Reform juga bisa memasukkan form yang tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya ke dalam
bab 3 ini. Silahkan kalau mau ditambahkan tentang terkait dengan penjelasan pada tabel tersebut, itu silahkan ya. Yang penting penjelasannya adalah memperjelas. Jangan sampai kemudian penjelasannya membuat justru bingung ya, atau mensalah tafsirkan maksud dari tabel tersebut. Kemudian di bab 4, Sobat Reform sekalian, itu bercerita tentang bagaimana pelaksanaannya. Siapa yang nanti akan melaksanakan, siapa yang terlibat, dan juga apa saja perannya. Ya, misalkan Sekjen, Sekda, Sestama ya, atau Sesma itu berperan sebagai koordinator, apa saja perannya. Kemudian misalkan Sobat Reform sudah ada STU, bagaimana fungsi dari STU ini. Kalau Sobat Reform membangun tim RB, bagaimana peran tim RB, apa saja perannya. Begitupun sampai dengan ke unit. Jadi di dalam bab 4 ini yang pertama menceritakan tentang bagaimana pelaksanaannya ya. How, menjawab how. Kemudian yang kedua, Sobat Reform juga perlu menceritakan mekanisme MONEF, monitoring dan evaluasi RB. Ya, Sobat Reform, seperti yang Sobat Reform ketahui bahwa eh, evaluator internal, ya dalam hal ini APIP ya Sobat Reform, itu tidak lagi berperan sebagai asesor, tetapi berperan sebagai evaluator internal. Nah, evaluator internal itu bertindak sebagai penjamin kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Bahkan sejak perencanaan, evaluator internal dilibatkan Sobat Reform ya dalam menyusun roadmap, dalam menyusun rencana aksi, memberikan rekomendasi, memastikan perencanaan itu sudah sesuai dengan kebijakan nasional dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga tentu melaksanakan ya, dalam pelaksanaannya evaluator internal juga memberikan rekomendasi. Nah, di dalam bab 4 ini dijelaskan bagaimana mekanisme evaluator internal, bagaimana proses memastikan rekomendasi itu dijalankan oleh tim reformasi birokrasi. Nah, kira-kira itu Sobat Reform sekalian dalam bab 4. Terakhir bab 5 adalah penutup. Nah, Sobat Reform sekalian, jadi ini ada beberapa hal ya yang penting atau misalkan perlu Sobat Reform highlight atau ketahui. Yang pertama, Sobat Reform sekalian, dalam penyusunan roadmap RB, itu kita tidak mengutamakan jumlah halaman. Jadi bukan semakin tebal semakin baik ya Sobat Reform. Roadmap RB yang baik adalah roadmap RB yang applicable, bukan roadmap RB yang banyak halamannya. Roadmap RB yang baik adalah roadmap RB yang bisa menjadi pedoman bagi Sobat Reform sekalian dalam melaksanakan RB. Maka kalau ternyata jumlah halaman itu justru membuat bingung Sobat Reform sekalian, tentunya itu bukan roadmap RB yang baik. Tetapi kalau jumlah halamannya tidak banyak, tetapi jelas dan juga bisa dilaksanakan, itu tentu yang paling baik Sobat Reform sekalian. Jadi, sekali lagi Kementerian Pan-RB tidak menilai seberapa tebal halaman dalam roadmap RB Sobat Reform sekalian. Yang penting substansinya itu harus masuk ya Sobat Reform sekalian. Kemudian Sobat Reform sekalian, nanti Sobat Reform bisa ini ya melihat di sini tabel yang ada di belakang saya ini, Sobat Reform sekalian. Ini adalah contoh ya. Tadi sudah saya jelaskan, ini adalah contoh existing. Jadi kalau misalkan terkait dengan tujuan ya terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dan sebagainya, indikatornya adalah capaian indeks RB. Nah, kita sudah mulai memotret kondisi existing kita ya Sobat Reform. Misalkan target RB nasional adalah baik. Nah, target RPJMD kita 71. Nah, berapa existing kita sekarang? Ternyata misalkan kita masih 56 gitu ya, kita belum 71. Nah, ini makanya perlu dilakukan perbaikan. Begitupun dengan indikator-indikator yang lain. Sobat Reform di video sebelumnya sudah tahu bahwa ada beberapa indikator yang menjadi indikator sasaran. Seperti misalkan indeks SPBE, capaian akuntabilitas kinerja, capaian akuntabilitas keuangan, survei penilaian integritas, SKM, indeks berakhlak, employee engagement. Nah, Sobat Reform bisa memotret kondisi existing RB instansi pemerintah Sobat Reform sekalian dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Nah, itu kurang lebih Sobat Reform sekalian penjelasan pada video kali ini. Bagaimana? Apakah semakin memperjelas atau tidak? Kalau ada pertanyaan, silahkan ya, jangan ragu hubungi kami di Kementerian Pan-RB. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.